Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Ramadhani Nisa Putri. Tentunya dengan membahas materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, topik kita pada video kali ini yaitu operasional safe deposit box dan juga letter of credit. Nah, pokok pembahasannya yang pertama itu ada pengertian, fungsi, dan juga manfaat dari safe deposit box. Yang kedua ada jenis-jenis ukuran dan juga harga dari safe deposit box. Yang ketiga ada mekanisme dari safe deposit box. Yang keempat ada pengertian dari letter of credit. Yang kelima ada jenis-jenis dan dokumen syarat dari letter of credit. Dan yang terakhir yaitu mekanisme dari letter of credit. Oke, kita masuk kepada topik pokok pembahasan yang pertama yaitu safe deposit box. Nah, teman-teman mungkin kurang awam nih dengan istilah safe deposit box. Safe deposit box ini merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta ataupun surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar, dan juga tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, kondisi ketidakpastian tentunya selalu menambah kekhawatiran kita, terutama menyangkut tentang keamanan barang-barang yang tidak ternilai harganya. Nah, dalam menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan yang tepat, tentunya kita harus memilih tempat yang terpercaya. Nah, biasanya nih kita hanya sekedar menyimpan barang-barang berharga ini di map terpisah ataupun juga ada yang menyimpannya di laci meja yang tidak ada perlindungan berlapis apapun. Nah, padahal tempat-tempat seperti itu sangat-sangat tidak aman dan dari ancaman tentunya. Mulai dari pencurian hingga kehilangan atau rusak akibat bencana alam. Nah, safe deposit box ini biasanya disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya, yang mana nantinya kotak ini cuma bisa dibuka oleh pihak bank beserta nasabah yang bersangkutan. Untuk fungsi dari safe deposit box ini adalah untuk menyimpan surat-surat berharga yang bernilai tinggi serta penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, ataupun benda-benda yang kita anggap berharga lainnya. Nah, untuk barang-barang yang tidak boleh disimpan oleh safe deposit box ini diantaranya yang pertama yaitu ada barang atau obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori psikotropika. Yang kedua zat-zat kimia yang bentuknya padat atau cair atau gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan dan sejenisnya. Setelah itu senjata api, bahan peledak, dan juga benda berbentuk padat atau cair atau gas yang dilarang oleh undang-undang dan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya, manfaat dari safe deposit box sendiri yang pertama, keamanan terjamin. Nah, mengingat material yang digunakan untuk bahan pembuatan safe deposit box ini serta pengamanan yang disediakan oleh pihak bank selama 24 jam akan membuat barang dan dokumen yang kita simpan aman dibandingkan disimpan di tempat lainnya. Yang kedua yaitu kerahasiaan terjaga tentunya. Yang ketiga, membuat rasa tenang. Nah, dengan menggunakan safe deposit box ini sebagai tempat penyimpanan, maka aspek keamanan dan kerahasiaan tentunya telah terjamin. Dengan begitu, akan timbul rasa aman dan juga tenang bagi kita pengguna. Selanjutnya, pembayarannya sesuai ukuran dari safe deposit box ini.
Nah, safe deposit box ini tersedia berbagai ukuran dan harga kotak penyimpanan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Jenis-jenis ukuran dan juga harga dari safe deposit box. Itu ukurannya ada 3 kali 5 kali 24, selanjutnya ada 5 kali 5 kali 24, ada 3 kali 10 kali 24, ada 5 kali 10 kali 24, selanjutnya ada 10 kali 10 kali 24, seperti yang teman-teman lihat di layar. Selanjutnya untuk harga dari safe deposit box ini, di mana untuk nasabah dengan rata-rata saldo 10 juta, yang pertama ada 200.000 untuk ukuran yang 3 kali 5 kali 24. Selanjutnya ada 400.000, ada 250.000, ada 500.000, ada 850.000, ada 1 jutaan, ada 900-an, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mekanisme dari safe deposit box. Yang pertama, kontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif. Yang kedua, perjanjian kontrak safe deposit box harus dijelaskan dan juga mengikat. Nah, penyimpanan dan pengambilan barang harus dilakukan dalam ruang safe deposit box ini. Selanjutnya, safe deposit box harus didesain sedemikian rupa. Selanjutnya, master key dan juga kunci box harus yang bagus dan sulit-sulit dipalsukan. Selanjutnya, master key dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci dipegang oleh kita sebagai nasabah. Selanjutnya, ruang deposit box hanya bisa dimasuki oleh petugas bank dan juga nasabah yang berkepentingan. Dan yang terakhir, master key ini harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan. Selanjutnya, mekanisme untuk membuka safe deposit box ini. Yang pertama, kita menjumpai teller dan mengutarakan niat kita dan maksud kedatangan kita, yaitu untuk membuka safe deposit box ini, apa niat atau tujuan kita. Selanjutnya, mengisi permohonan penyewaan safe deposit box. Yang ketiga, mengisi surat kuasa atas safe deposit box. Selanjutnya, mengisi perjanjian sewa menyewa safe deposit box pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya, menandatanganinya dengan arti setuju atas perjanjian tersebut. Selanjutnya, mengisi kartu izin masuk keuangan Hasanah safe deposit box pada bank yang bersangkutan. Dan terakhir, jika kita ingin berhenti, maka kita akan membuat atau mengisi permohonan perhentian safe deposit box. Oke, beralih dari safe deposit box, kita masuk ke letter of credit. Pasti teman-teman penasaran kan dengan pengertian letter of credit sendiri. Nah, letter of credit ini merupakan teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Nah, dalam hal ini, letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Nah, di mana jenis-jenis letter of credit ini ada 13. Yang pertama ada revocable LC. Revocable letter of credit ini adalah letter of credit yang bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa adanya konfirmasi kepada pihak importir. Selanjutnya yaitu ada irrevocable LC. Nah, jenis yang kedua ini merupakan kebalikan dari jenis yang pertama, di mana surat kredit irrevocable ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan pihak siapapun selama periode kontrak masih valid. Nah, jika ada yang membatalkannya, maka akan terkena sanksi. Selanjutnya ada irrevocable and confirmed LC. Mana letter of credit jenis ini adalah jenis letter of credit yang paling aman
khususnya bagi eksportir karena pembayarannya dijamin secara penuh oleh bank penerbit ataupun bank penerus. Selanjutnya yang keempat ada Clean LC. Nah, Clean Letter of Credit ini adalah pembayaran kredit ekspor-impor yang tidak perlu dilengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya. Nah, yang keenam ada Documentary LC, di mana jenis yang keenam ini merupakan jenis kebalikan dari jenis yang kelima, yaitu Clean LC. Pembayaran kredit ini merupakan pembayaran kredit ekspor-impor yang harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain seperti yang dijelaskan pada dokumen syarat LC. Dokumen syarat LC akan aku jelasin di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada back-to-back LC. LC jenis ini merupakan importir, bukanlah pembeli asli, namun adalah perantara, di mana artinya importir akan mendistribusikan barang yang dipesan ke pembeli sebenarnya. Selanjutnya ada revolving LC, di mana revolving LC ini merupakan surat kredit yang bisa digunakan secara berulang oleh pihak importir dan eksportir. Nah, maksudnya di sini kedua pihak bisa memakai kembali LC yang sama untuk transaksi yang berbeda. Yang kedelapan ada unrestricted LC, mana jenis ini pihak importir dan eksportir diberi kemudahan, yaitu mereka tidak dibatasi ketika melakukan negosiasi di bank manapun. Selanjutnya ada side LC, ada Usen LC, ada red clause LC, ada transferable LC, dan yang terakhir ada standby LC. Kita masuk kepada dokumen letter of credit atau dokumen syarat dari letter of credit ini, yang mana dokumennya terdiri dari bill of lading, commercial invoice atau faktur perdagangan, packing list, weight note, measurement list, insurance certificate, consular invoice, brochure atau leaflet, selanjutnya surveyor report, manufacturer's certificate, certificate of origin, processing license, dan yang terakhir yaitu instruction manual. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mekanisme dari letter of credit. Yang pertama, eksportir atau importir harus melakukan kesepakatan kegiatan transaksi dengan bukti pembuatan kontrak jual beli. Selanjutnya, importir mengajukan letter of credit ini ke bank, kemudian bank tersebut akan menerbitkan letter of credit yang diajukan oleh importir. Selanjutnya, bank penerbit akan menyampaikan letter of credit tersebut kepada bank penerus dibarengi dengan dokumen-dokumen persyaratannya. Selanjutnya, bank penerus akan menyerahkan letter of credit kepada eksportir. Lalu, eksportir bisa mulai mengirimkan barang yang dipesan kepada importir dan diperoleh bukti pengiriman. Dan juga bukti pengiriman tersebut lalu diserahkan kembali ke bank penerus agar eksportir bisa menerima pembayarannya. Selanjutnya, bank penerus akan membayarkannya kepada eksportir apabila dokumen telah valid dan sesuai dengan syarat. Setelah pembayaran selesai, bank penerus menyerahkan bukti pembayaran kepada bank penerbit LC sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadi membayar ke eksportir. Selanjutnya, bank penerbit akan memberitahu importir terkait bukti pembayaran letter of credit ini. Selanjutnya, tahap terakhir, importir akan membayar uang kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit. Oke, sekian materi dari aku tentang safe deposit box dan juga letter of credit. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan karena aku masih belajar. See you in the next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube ini ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.